Alhamdulillah selesailah acara pembacaan dan pengamalan sholawat 40 pada malam ini. Atas permintaan pemerintah, beliau meminta minta penyampaian bayan tentang sholawat 40 pada Jabaluni yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada menghormati para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang khusus tuan rumah sahabat aja Bapak Haji Bono sekeluarga. Yang saya hormati Bapak Ustaz Fakhri Sabhan, Ketua Yayasan Hadis, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Syihad. Yang saya hormati Ustaz Ali, Ketua Majelis Salawat Kementerian Al-Syihad Kementerian. Yang saya hormati Ketua Majelis Salawat Kementerian Kota Pontianak Bapak Ustaz Suhaili. Kemudian yang kami hormati sebagai tuan rumah juga Ketua Majelis Salawat Al-Syihad Ibu Raya Bapak Haji Bono dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, yang punya buku boleh lihat halaman halaman 15 ya. Halaman 5 yang menyebutkan halaman 5 di situ ada penjelasan oleh yang lainnya keluar yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa salawat 40 ini namanya sebenarnya yaitu Zubdatul Da'wat di akhir sholawat. Di depan cover depan buku itu ada judul. Nama sholawatnya Zubdatul Da'wat di akhir sholawat, atau yang dikenal dengan sholawat 40. Mengapa dikenal dengan sholawat 40? Karena memang jumlah sholawatnya dalam Zubdatul Da'wat atau sholawat 40 ini bukan baru-baru. Beliau sendiri meninggal tahun 1993. Beliau ini tokoh ulama yang menjadi panutan di Kalimantan Barat, yang mungkin kita bisa lihat beliau punya karya yang hampir semua masjid surau ada di situ, tertempel jadwal waktu sholat sepanjang masa. Nah itu memang beliau yang usul. Salawat 40 ini beliau sudah susun tahun 1958. Mungkin sebagian besar kita belum lahir. Mana? Kalau Ustaz Ali tahun lahir Pak Tomo 71. Jadi tahun 58 sudah ada ditulis oleh beliau salawat. Beliau menulis salawat 40 ini, beliau menukil dari kitab Riyadhul Jannah.
kitab Riyadul Jannah yang disusun dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabahani. Yang tadi ada kita Fatihahkan masukkan Syekh Yusuf Ismail An-Nabahani. Syekh Yusuf Ismail An-Nabahani ini beliau itu lahir 1841, meninggal 1936, belum merdeka. Tapi bukan orang Pontianak Pak, bukan orang Kalimantan, orang Palestina. Beliau itu pernah menjabat sebagai Hakim Agung, Mufti Agung di Kekhilafahan Turki Utsmani atau Ottoman. Jadi beliau menjadi ulama, menjadi hakim mufti di daerah-daerah. Kemudian yang terakhirnya beliau diangkat sebagai Hakim Agung di kekhilafahannya yang ada di Istanbul. Banyak karya-karya beliau, baik itu tentang tafsir Quran, tentang hadis Nabi, tentang fikih. Kemudian banyak beliau itu menuliskan kitab-kitab wirid, kitab-kitab zikir. Dan juga beliau mensyarah kitab salawat Dalail Khair yang berjudul Ad-Dalalatul Wadihah. Ad-Dalalatul Wadihah. Nah, ini salah satunya kitab yang beliau susun, yaitu kitab Riyadul Jannah. Kitab Riyadul Jannah ini kitab salat, kitab wirid. Jadi di dalam kitab Riyadul Jannah ini beliau kitab Riyadul Jannah ini terdiri dari 40 raudhah. 40 raudhah. Ar-Raudhatul Ula, Ar-Raudhatul Tsaniyah, Ar-Raudhatul Tsalisah sampai ke Ar-Raudhah Al-Arba'un. Masing-masing raudhah itu terdiri dari ada beberapa nomor. Nomor pertama itu ayat Al-Qur'an. Diawali dari Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, dan ayat-ayat pilihan lainnya. Itu nomor 1. Kemudian di nomor 2 itu zikir-zikir. Itu satu raudhah. Nomor 3 itu selawat. Nomor 4 zikir-zikir lagi. Nomor 5 doa-doa. Begitu juga di Ar-Raudhah As-Tsaniyah. Diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian zikir-zikir. Nomor 3-nya selawat. Begitu juga di Ar-Raudhah As-Tsalisah, raudhah yang ketiga, ayat Al-Quran, zikir-zikir, nomor 3-nya selawat. Nah, oleh Ustaz Haji Abdul Ghani Mahmud, selawat ini beliau kutip. Nah, jadi setiap raudhah itu selawatnya beliau ambil. Beliau susunlah dalam kitab selawat 40 ini. Di situ ada keterangan kecuali nomor 1, nomor 2, dan nomor 6. Beliau tidak ambil dari situ, tapi diambil dari hadis yang lainnya, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, keistimewaannya Bapak Ibu sekalian, baik dari ayat Al-Qur'annya, zikir-zikir, termasuk salawat dan doa-doanya, di situ ada dalam kurung di bawah hadis riwayat siapa. Jadi selawat 40 ini bukan karangan Bapak Ibu, bukan, tapi dia bersumber dari hadis-hadis Nabi. Jadi selawat yang kita baca tadi ini bukanlah selawat yang dikarang oleh beliau, tetapi beliau menukil dari hadis-hadis Nabi yang diambil dari kitab Riyadul Jannah. Termasuk juga diawali dengan Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi yang kita baca, kemudian doa-doanya. Dan di sini ada penjelasan, Bapak Ibu bisa lihat dari halaman 5 sampai selesai itu, beliau memberikan penjelasan tentang beliau mengutip doa-doanya. Doa-doanya itu pun bersumber dari hadis-hadis yang sahih, sehingga beliau membuatlah judul kitab ini Zubdatud Da'wah, doa-doa pilihan. Ya afdalis salawat, dengan seafdal-afdalnya, seutama-utamanya yang kita kenal dengan salawat 40. Nah, beliau bermaksud menginginkan kita itu menjadikan salawatnya sebagai amalan harian. Karena apa? Beliau sendiri menjelaskan di dalam penjelasan beliau. Pertama, beliau mengutip ayat
Al-Quran surah Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita dengar. Kalau bapak-bapak setiap Jumat pasti dengar ayat ini. Selalu ada ayat ini. Kemudian di mana-mana tempat sering kita lihat ayat inilah ayat yang berkenaan dengan perintah berselawat. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu banyak perintah, ada larangan. Salah satunya ayat ini Al-Ahzab 56 itu ada perintah Bapak Ibu. Itu jelas redaksinya bentuk kata perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Ayat Al-Qur'an bentuknya di situ bentuk redaksi ayatnya shallu. Shalla yusalli shalli. Untuk jamaah shallu. Allah perintahkan ke Bapak Ibu. Jadi selawat itu diperintahkan kepada kita untuk selawat. Ayatnya yaitu shallu, berselawatlah kepada Allah. Wasallimu, dan bersalawatlah. Jadi ada yang menyatakan bahwa berselawat dan bersalawat itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Wajib itu sunnah Bapak. Selawat itu wajib itu sunnah. Wajib kita baca di dalam sholat. Di mana kita baca dalam sholat? Ketika membaca tasyahud kita. Di dalam membaca tasyahud, setelah tasyahud ada salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu salawat kalau tak dibaca. Jadi itu wajib dibaca. Untunglah di dalam sholat itu ada diwajibkan membaca salawat. Sehingga kita bersalawat. Kemudian kita juga diwajibkan bersalam. Kita sudah bersalam belum Bapak Ibu dengan Nabi? Salam itu bagaimana salam? Itu kita ketemu, assalamualaikum, gitu. Salam kita gimana? Pernah tidak kita bersalam kepada Nabi? Tiap hari kita bersalam, mana dia buktinya? Itu di dalam tasyahud juga. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bersalam. Mungkin kita tak sadar bahwa kita ini sudah bersalam. Dan itu wajib dibaca tuh. Di dalam menurut ulama, di dalam baca tasyahud dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus dibaca di dalam sholat. Jadi hukum bersalawat dan bersalam itu di dalam sholat kita wajib. Mengapa harus bersalawat dan bersalam? Ayat tadi menyebutkan Allah saja bersalawat dan bersalam. Allah saja bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Menurut ulama, salawat Allah kepada Nabi itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada rahmat kamu. Apa rahmat? Ini sering kita sebut rahmat. Rahmat apa? Terambil dari kata rahima yarham. Rahman, rahim, apa artinya? Kasih sayang. Jadi ketika Allah mencurahkan rahmatnya, berarti Allah mencurahkan kasih sayangnya. Nah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya ini menurut ulama bisa berupa kesehatan, kemudahan, ada banyak masalah diberikan penyelesaian, diluaskan rezeki, dan semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Sebagaimana kita sayang dengan anak, bagaimana itu ayat itu. Sekarang kita ini dapat rahmat dari Allah nih. Dapat nggak Bapak Ibu?
Bapak Ibu, kita dapat rahmatnya. Nah, tadi dalam ayat itu jelas tuh bahwa Nabi dapatlah. Kita tidak dapat tak? Dapat. Dapat. Mana bukti itu? Bukti mana? Di depan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasannya kata Nabi, barang siapa yang bersalat kepada aku satu kali saja, sallallahu, maka Allah yang akan balas. Jadi bukan Nabi yang balas, tapi Allah. Sallallahu alaihi asyran, bukan satu kali lagi, tapi asyran, 10 kali. Artinya kalau kita selawat sekali saja kepada Nabi, maka balasannya kita dapat 10 rahmat, Bapak Ibu. Dapat 10 rahmat. Bukan satu rahmat, tapi 10 rahmat. Nah, kita baca dari bawahnya tuh 40. Bahkan dalam satu nomor tadi itu lebih dari 2, lebih dari 1 salah. Di riwayat lain disebutkan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. 99-nya nanti diberikan di yaumul kiamah. Baru 1 nih Bapak Ibu yang diberikan kepada kita. Rahmat yang diberikan kepada semua seisi alam semesta itu baru 1. 99 nanti di akhirat. Hanya dari yang 1 rahmat ini, sehingga dalam riwayat itu disebutkan sehingga kuda ketika melahirkan anaknya dia mengangkat kakinya sebelah, takut terinjaknya anaknya. Itu menunjukkan bahwa kuda saja diberikan rahmat kasih sayang yang bisa menyebar kepada anaknya, apalagi manusia. Nah, jadi kalau kita bersama kepada Nabi, sehingga Allah perintahkan kita di berselawat, setiap perintah Allah itu pasti baik. Setiap perintah, apalagi kalau itu diwajibkan, itu pasti baik. Maka kalau Allah perintahkan, laksanakan, karena itu memang baik dan itu memang tidak perlukan. Dengan berselawat ini minimal tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, kita itu akan dapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau selama ini kira-kira rezeki serat-serat, ini enggak banyak salah pernah. Selama ini jodoh tak dapat, selama ini pengen nambah 2 tak dapat. Apapun hajat-hajat kita nih, kalau kawan-kawan itu katakan jamaah-jamaah salawat ini lah. Asal bersalawat ini terletak dalam hati saja, insya Allah akan kabul. Karena memang itulah yang diberikan kemuliaan oleh Allah kepada mereka yang berselawat kepada Nabi. Nah, maka kita ini Bapak Ibu, kita kan ingin berselawat ini. Hanya saja kadang-kadang kita ini seperti yang disampaikan tadi, mau selawat apa saja semua bisa. Majelis-majelis selawat banyak. Kalau jamaah-jamaah yang berkembang ini, kemudian itu selawat 40 ini. Kemudian selawat dalail. Insya Allah kalau selawat dalail itu lebih mendunia lagi. Bukan hanya di Indonesia, kalau selawat 40 ini kan di apa namanya, disusun oleh ulama Kalimantan Barat. Kalau dalam ini itu ada hizib atau wirid harian, wirid Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Senin, kedua, Ahad lagi. Nah, salawat apa saja? Nah, kadang-kadang kan kita memilih ini salawat apa yang kita baca ini. Nah, Ustaz Haji Abdul Rahim Mahmud ini menawarkan ada salawat yang beliau susun usahakan, memang beliau mungkin beliau kutip dari hadis Rasulullah SAW, sehingga ada kekuatan keyakinan kita untuk mengamalkannya lebih mantap lagi karena kita mengamalkan salawat yang memang sumbernya jelas dari hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kiranya apalagi secara berjamaah ini kita berharap supaya bisa berselawat sebanyak-banyaknya, karena insya Allah yang kita bacakan ini Bapak Ibu sini sampai menembus langit. Ya. Ketika ada majelis yang berselawat, ini selawatnya suaranya itu sampai menembus langit.
Sehingga para malaikat yang di atas sana itu ketika ada jamaah yang bersalawat sampai suaranya di sana. Kemudian kata malaikat dalam hadis itu disebutkan, nah ini aromanya. Salawat yang kita baca itu mengeluarkan aroma harum yang luar biasa. Aroma harumnya khas. Apa itu? Yaitu karena berselawatnya ada majelis-majelis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Mandali bercerita di dalam kitab itu tentang seorang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi ada seorang yang luar biasa bejat. Semua kejahatan dari bunuh orang, perkosaan orang, merampok, semua macam kejahatan dilakukan. Kalau yang disebut mafia. Sehingga waktu itu dia meninggal. Orang Bani Israel ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, tidak ada orang yang memandikan, tidak ada orang yang mengurus jenazah. Kalau kampung kita ini Pontianak dengan kubur raya rasa sejahat-jahatnya orang Bapak ya. Kalau ada yang meninggal pasti kita urus tidak Pak. Kalau tak diurus kita yang bermasalah kan. Menimbulkan bau dan sebagainya gitu. Nah ini sampai orang tak mengurus itu tak jahat orang ini. Tidak mau orang yang mengurus jenazahnya. Kemudian turun Jibril bawa perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kata Allah, kata Jibril, ini perintah Allah, urus jenazah ini, mandikan, kafankan, sholatkan kuburan. Kata Jibril, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini mafia kita Pak. Ini dosanya sudah diampuni. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Kemudian Nabi Musa bertanya-tanya, apa gerangan sehingga dosa buat ini dengan ampunan? Nah gitu. Yang kita banyak dosa ini susah diampunkan. Nah ini mudah dia diampunkan oleh Allah. Lalu kata Jibril, memang benar dia banyak dosanya, tetapi dia pernah membaca di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada engkau. Di situ ada cerita tentang Nabi Muhammad dan dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena dia berselawat kepada Nabi Muhammad ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Rahmat Allahnya, kasih sayangnya yang tercurah untuk dia, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu mafia pun, sekelas mafia, dosa banyak, susah hidup, masih diberikan rahmat oleh Allah. Apalagi kita insya Allah yang setiap hari tetap melaksanakan perintah Allah, yang senantiasa menjalankan perintah sholat lima waktu, melaksanakan ibadah-ibadah, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah dan juga keluarga kita, diluaskan rezeki kita dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk tuan rumah terutama Bapak Haji dan semoga mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu manggil kita semua. Demikian saja, terima kasih sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salawat 40 disampaikan oleh Ustaz Tajudin SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran dari beliau.